Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah pada saat pagi hari ini kita boleh datang sujud menyembah di hadapannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian Jemaat GPD Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, yang melalui renungan yang saya akan bawakan boleh memberkati kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya akan membahas seorang tokoh bernama Abraham, bapak orang percaya ya. Kalau kita bisa belajar dari ketekunan ya, keyakinan ya, kepercayaan dari pengharapan dari Bapak Abraham ini, kita acungkan jempol begitu ya. Nah, saya akan mengutip gitu ya satu ayat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima yang saya akan bacakan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Ya.
Di sini kita tahu peristiwanya adalah ketika Abraham sudah mendapatkan Ishak, begitu ya. Dan peristiwa di dalam Kejadian pasal 22 ini adalah, kalau kita lihat judul perikop dari Alkitab, dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Kita tahu bahwa Tuhan seakan-akan meminta, begitu ya, Ishak itu dikorbankan, begitu ya. Nah, tetapi kita mau belajar ketaatan atau kepercayaan yang Abraham yakini, gitu ya. Dan hari-hari ini saya percaya, begitu ya. Mungkin saat ini kita dalam kondisi diberkati, atau mungkin juga tidak diberkati, begitu ya, atau mungkin dalam kekurangan lah, seperti itu, begitu ya. Kita bisa belajar, begitu, bagaimana proses seorang Abraham bisa tetap tekun, ya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi satu sisi juga Tuhan melihat hatinya dia, ketaatannya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari ketaatan dari Abraham ini. Apa yang dia perbuat adalah sesuatu usaha untuk menyenangkan Tuhan. Pengharapan ketekunan dia adalah satu wujud, ya, keimanan, keyakinan dia terhadap Tuhan. Tetapi apa yang dia mau persembahkan pun juga, itu juga sebagai wujud ketaatan yang dia mau persembahkan. Jadi sebelum dan sesudah, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tetap taat dan dia ingin mempersembahkan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat 5, di sini ada kata, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Ya. Kami akan sembahyang. Ya. Jadi apa yang Abraham lakukan adalah ingin mempersembahkan, seperti saya bilang, ingin menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia menerima janji Allah untuk keluar dari bangsanya, ya, dia meninggalkan semuanya, dia percaya, itu pun dia mempersembahkan hidupnya. Nah, ketika dia sudah menantikan janji Tuhan, dia akan menerima seorang keturunan, ya, dia pun juga dia mau mempersembahkan. Ya. Kenapa? Kenapa Abraham begitu yakin? Gitu ya? Kalau saya boleh kutip di dalam Roma pasal 4, ayat 17-20, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak akan menjadi ada. Dia percaya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi waktu dia sembahyang, waktu dia memuji Tuhan, ya, sebenarnya dia sudah lakukan itu sepanjang umur hidupnya. Ketika dia sudah menerima janji Allah, dia berharap, dia mempersembahkan. Ya. Kita ingat Roma pasal 12 ayat 1, yang mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, suci. Dia sudah mempersembahkan, dia sudah bisa dikatakan sembahyang, begitu ya, beribadah. Kalau saya bacakan lagi, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum dan sesudah dia sudah menerima janji Allah dan dia terus memelihara janji Allah itu dalam kehidupannya, dia tetap mempersembahkan apa yang dia miliki. Ya, mungkin saat ini kalau saya kutip dari Kejadian pasal 22, dia ingin mempersembahkan Ishak. Ya, mungkin seakan-akan kita melihat kok Tuhan kejam, tetapi tidak. Nah, akhirnya kita tahu ceritanya, ya. Tuhan mempersiapkan seekor, ya, domba, begitu ya, untuk dipersembahkan nanti. Gitu ya. Tapi ketika kita renungkan baik-baik, ya, apa yang Abraham lakukan sebelum dan sesudah dia menerima janji Allah. Kalau saya boleh gambarkan, ketika krisis sampai diberkati, sampai dia krisis lagi, ya, mungkin karena saya bilang krisis lagi karena apa? Karena dia mungkin susah. Dia harus mempersembahkan apa yang dia kasihi.
Sama seperti krisis waktu dia menanti janji Allah. Ya, hari-hari ini mungkin kita sedang diuji. Apakah kita mau memberikan tetap sembahyang? Kalau saya kutip tadi dalam Kejadian pasal 22 ayat 5. Tetap memuji Dia, ya, tetap mengangkat suara, ya, tetap berharap, tetap mempersembahkan, ya, tubuh kita kepada Tuhan untuk menyenangkan. Ini yang kita boleh renung-renungkan dan kita pelajari. Nah, kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 17, ya, saya nggak akan panjangkan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya. Kalau saya boleh katakan sebenarnya ini sudah dilakukan juga oleh Bapa di surga, mempersembahkan Kristus. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Dia sudah pernah berharap menerima janji Allah. Ya. Mungkin suatu kondisi yang krisis juga. Ya. Karena dia sudah harus meninggalkan bangsanya, dia menantikan janji Allah, satu orang keturunan. Ya. Tapi juga dia sudah menerima. Tetapi juga dia mau mempersembahkan. Tapi dia punya pengharapan, punya keyakinan. Dikatakan Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, kalau kita melihat pengorbanan Kristus, ya, kalau saya boleh sedikit flashback lagi kepada murid-murid. Murid-murid pernah mengalami hal-hal krisis juga. Waktu dia akan kehilangan dari Yesus. Dan bahkan mereka merasakan kehilangan Yesus ketika Yesus disalib. Tapi ketika mereka mungkin dikacaukan oleh kedukaan, mereka lupa akan firman Tuhan. Ya. Mereka lupa. Begitu. Mereka lupa kalau Yesus sudah pernah mengatakan, begitu ya. Ya. Dia akan bangkit. Ya. Bapak Ibu, coba kita renungkan baik-baik. Ya. Apakah kita selama ini ragu? Gitu ya? Apakah selama ini kita takut? Ya. Coba kita renungkan baik-baik. Pernah beberapa krisis yang mungkin pernah datang ke dalam kehidupan kita. Juga kita mau perhatikan berapa banyak janji Tuhan yang sudah menolong kita. Mari Bapak Ibu, ya, sama seperti Abraham, tekun, ya. Tekun terus dia percaya, ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 sebagai ayat terakhir saya katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi terus memandang Kristus, terus berharap seperti Abraham yang terus berharap memandang kepada Tuhan yang telah memberikan janji firman Tuhan dalam kehidupannya. Wah, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini sedikit renungan boleh menguatkan dan ya terus memotivasi, terus kita berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau memperhatikan Tuhan dari anak-anak-Mu, semua yang percaya kepada Aku berharap kepadamu Tuhan. Tuhan, seberapa banyak Tuhan firman yang sebelah kami terima, dan seberapa banyak ini juga Tuhan terus kami mau imani Tuhan. Apalagi Tuhan banyak hal yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau terus ingat Tuhan, mau terus tekun, terus memandang kepada Engkau. Kau sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, terkhusus GPDI Zion Altar Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.